Jika semua persyaratan tersebut ini sudah terpenuhi, maka di sini teman-teman sudah akan bisa melakukan seperti ini. Untuk pendidikan kita itu apa? Kemudian di sini kita memilih lokasi kerja. Ketika kita memilih lokasi kerja, klik di bagian ini, maka di sini akan muncul yaitu daftar nama formasi di sekolah-sekolah lokasi kerja. Sobat-sobatnya, sudah ada kabar gembira dari Kemdikbudristek bahwasanya di sini nanti teman-teman sudah bisa melakukan pemilihan formasi ya untuk pelamar umum. Ya, mana untuk pemilihan formasi pelamar umum ini dibuka mulai tanggal 18 sampai 22 Desember tahun 2022. Nah, namun di sini teman-teman tentunya untuk pelamar umum ketika di hari pertama ini ketika kita masuk login ke akun SSCSN kita, kemudian di sini kita mencoba untuk melakukan pemilihan jabatan, kemudian juga lokasi formasi, yaitu memilih lokasi kerja kita ke depan ya. Namun di sini ternyata ini kita tidak bisa melakukan pemilihan formasi, teman-teman. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 5 penyebab dan juga solusi yang mungkin nanti bisa teman-teman terapkan supaya bisa melakukan pemilihan formasi ya. Ini penyebab dan juga solusi tidak bisa memilih formasi dikarenakan lokasi kerja kosong untuk pelamar umum P3K Guru tahun 2022. Tentunya nanti kita upayakan semoga kita nanti bisa sukses ya untuk melakukan pemilihan formasi sehingga kita bisa ikut seleksi kompetensi dengan CAT UNBK. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama inilah kemungkinan kenapa kita belum bisa melakukan pemilihan formasi untuk hari ini, yaitu tanggal 18. Ini dikarenakan sistem belum siap teman-teman. Jadi biasanya di hari pertama pembukaan pendaftaran itu memang sistem itu masih dalam perbaikan ya, yaitu masih dalam tahap sinkronisasi. Maka di sini kita pantau secara berkala. Nah, seperti halnya yang teman-teman lakukan login ke akun SSCSN, padahal di sini sudah ada pertanda ya bahwasanya di sini nanti untuk batas akhir pendaftaran di instansi inilah rata-rata semuanya saya rasa itu nanti deadline-nya terakhir tanggal 22 Desember 2022 pukul 23.59 menit. Nah, teman-teman harus nantinya ini harus akhiri pendaftaran ya sebelum waktu yang tertera ini habis. Namun di sini pada hari yang pertama kita mau mencoba untuk memilih jabatan, kemudian juga memilih lokasi kerja. Ternyata di sini kita stagnan, tidak bisa melakukan pemilihan formasi. Padahal di sini kita seharusnya ini klik tombol di sini ya, yaitu klik menu drop down. Ini kita akan diarahkan menuju ke formasi yang masih tersedia pada instansi kita. Nah, berikutnya di sini kita cek kembali pada saat kita login ke grup P3K kemdikbud.go.id. Ternyata di sini pada bagian pemilihan formasi ini ternyata masih berwarna putih, masih dalam progres ya. Sementara itu di sini pada bagian portal pengumuman ini sudah diumumkan bahwasanya untuk pemilihan formasi pelamar umum ini dibuka mulai tanggal 18 sampai 22 Desember 2022. Ini sudah sinkron, ini adalah sampai tanggal 22 Desember, di sini juga tanggal 22 Desember ya. Seharusnya di sini pada tanggal 18 ini adalah kita harus sudah bisa melakukan pembelian formasi. Nah, untuk yang pertama ini dikarenakan sistem belum siap ya. Maka teman-teman di sini pantau secara berkala di akun SSCSN masing-masing. Yaitu nanti kalau misalkan sistem sudah benar-benar sempurna, maka segera teman-teman lakukan pemilihan formasi ya pada bagian lokasi kerja ini. Dikarenakan nanti untuk pemilihan formasi merupakan satu-satunya syarat teman-teman supaya bisa ikut seleksi kompetensi. Nah, selanjutnya untuk penyebab yang kedua inilah dikarenakan sistem sedang sibuk. Nah, mengapa sih sistem sedang sibuk? Dikarenakan di sini untuk kita itu melakukan pemilihan formasi itu adalah kita menggunakan portal yang sama ya, yaitu seluruh Indonesia melakukan pemilihan formasi melalui akun sscsnbkn.go.id. Nah, di sini kita bayangkan saja misalkan orang seluruh Indonesia ya, orang seluruh Indonesia ketika ingin masuk ke dalam sebuah gedung, di sini tentunya sangat ramai sekali ya, berjubel. Kalau misalkan di sini pintunya ini hanya satu pintu saja teman-teman, hanya satu pintu, kemudian ada berjuta-juta orang yang ingin masuk bersamaan. Tentunya ini bisa jadi menyebabkan sistemnya ini sedang sibuk ya, atau di sini kita harus masuk dalam antrian. Nah, kita pantau untuk jam-jam lengang teman-teman nanti login kembali dan melakukan pemilihan formasi. Di sini kalau misalkan kita lihat kembali untuk jadwalnya untuk pemilihan formasi pelamar umum ini adalah dibuka tanggal
18 sampai 22 Desember tahun 2022. Tentunya ini adalah untuk hari pertama ya. Hari pertama atau kedua itu memang biasanya tuh sistem sedang sibuk teman-teman. Jadi hari pertama, kedua itu banyak sekali teman-teman yang login secara bersamaan, tentunya menyebabkan stagnan ya. Untuk tombol pembelian formasinya ini tidak bisa diklik. Ini adalah memang sesuatu hal yang wajar. Nah, solusinya untuk di bagian kedua sistem sedang sibuk ini bagaimana? Maka teman-teman coba kembali nanti ketika tengah malam teman-teman. Jadi tengah malam teman-teman upayakan untuk bangun, kemudian login akun SSCSN, kemudian coba untuk melakukan pemilihan formasi. Sementara itu di situ teman-teman yang lain ini sedang tidur, maka teman-teman bisa mencoba untuk login. Dan biasanya kalau saya tuh menerapkan memang di tengah malam ya untuk melakukan pendaftaran ataupun juga memilih formasi, itu biasanya sangat lancar sekali teman. Dan tentunya teman harus juga persiapkan jaringan koneksi internet yang prima ya. Nah, berikutnya untuk yang ketiga, ini kemungkinan teman-teman tidak melakukan pengakhiran pendaftarannya. Jadi bagi teman-teman yang kemarin tidak mengakhiri pendaftaran, tentunya di sini tidak bisa melakukan pemilihan formasi ya, karena syarat utama teman-teman lulus seleksi administrasi itu harus akhiri pendaftaran. Nah, syarat untuk bisa melakukan pemilihan formasi ini harus lulus seleksi administrasi. Seperti halnya contohnya teman-teman di sini salah satu contoh ini adalah teman-teman yang kemarin masuk dalam kategori pelamar umum. Nah, kebetulan di instansi saya ini adalah untuk pelamar umum itu tidak dibuka ya formasinya. Dikarenakan formasi itu habis untuk penempatan P1, P2 dan juga P3. Sehingga pelamar umum ini tidak bisa melakukan pendaftaran dahulunya. Sehingga karena tidak tersedia kembali formasi yang ada di instansi, maka tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Sehingga di sini ketika melakukan pemilihan jenis seleksi, nah di sini adalah kita ingin mendaftar saja, ini kita sudah stagnan seperti ini, kita nggak bisa melanjutkan pendaftaran. Termasuk juga untuk pendaftaran P3K Guru 2022 sudah ditutup, itu adalah juga penyebabnya formasi di instansinya itu sudah habis. Atau mungkin teman-teman sudah telat ya, tidak melakukan pendaftaran sesuai dengan jadwalnya, yaitu kemarin itu tanggal 31 sampai tanggal 13 teman-teman. Nah, soalnya di sini seharusnya memang kita kalau misalkan ingin mendaftar itu baik itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum. Ini dahulunya kita itu wajib untuk melakukan pengisian biodata, kemudian kita wajib memilih jenis seleksi, kemudian di sini diarahkan milih formasinya ini adalah mendaftar sebagai P3K Guru. Kemudian setelah kita dapat formasi, berikutnya di sini ini adalah isinya adalah data-data berkas ijazah ya, dan juga data kelulusan ijazah. Kemudian teman-teman upload dokumen, unggah dokumen persyaratan, kemudian teman-teman masuk ke bagian resume, kemudian di bagian resume ini harus sudah mengakhiri pendaftaran. Jadi pada bagian resume di sini teman-teman harus sudah mengakhiri pendaftaran. Jadi penyebab yang ketiga tentunya adalah dikarenakan teman-teman tidak melakukan pemilihan mengakhiri pendaftaran ya. Seperti ini. Nah, ini adalah seharusnya kita tuh klik akhiri pendaftaran. Kalau misalkan kita pada tanggal yang ditetapkan kemarin tidak akhiri pendaftaran, maka kita tidak bisa melanjutkan untuk ikut seleksi P3K Guru 2022. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 syarat ya pelamar umum ini supaya bisa ikut seleksi P3K Guru 2022, termasuk memilih formasi. Jadi ada 3 syarat pelamar umum supaya bisa memilih formasi. Ini adalah untuk yang pertama, itu harus sudah mengakhiri pendaftaran ya. Jadi kita sudah mengakhiri pendaftaran pada halaman resume dengan checklist semuanya. Nah, selanjutnya yang kedua, teman-teman harus sudah lulus seleksi administrasi. Nah, yang ini adalah saling berkaitan teman-teman, antara sudah akhir pendaftaran ini berkaitan dengan lulus seleksi administrasi. Syarat kita bisa ikut seleksi administrasi, kita harus sudah akhir pendaftaran. Sehingga kita kalau nggak klik akhir pendaftaran, kita tidak lulus seleksi administrasi. Nah, selanjutnya di sini asalkan teman-teman lulus seleksi administrasi seperti ini, ada ucapan selamat ya, Anda lolos administrasi berkas, maka teman-teman bisa memilih formasi sesuai dengan jadwalnya dimulai tanggal 18 ini. Kemudian yang ketiga di sini adalah teman-teman harus sudah masih tersedia ya formasi di instansinya. Jika semua persyaratan tersebut ini sudah terpenuhi, maka di sini teman-teman sudah akan bisa melakukan seperti ini. Untuk pendidikan kita itu apa? Kemudian di sini kita memilih lokasi kerja. Ketika kita memilih lokasi kerja, klik di bagian ini, maka di sini akan muncul yaitu daftar nama formasi di sekolah-sekolah lokasi kerja yang kita bisa pilih teman-teman. Nah, inilah untuk mekanisme pemilihan formasinya dan penyebab serta solusinya. Oke, demikian semoga bermanfaat. Saya doakan teman-teman pelamar umum ini semua bisa lolos ya menjadi ASN P3K tahun 2022 ini. Demikian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.